Tetapi hasilnya apa? Apakah hasilnya seperti kata menteri ini? Ternyata data membuktikan menteri itu blok. Ternyata data membuktikan Indonesia 19% kata mereka sambil jual negara, padahal tidak. Dan kata mereka Malaysia dapat better deal daripada Indonesia. Fakta membuktikan hoax itu semua. Selepas rundingan tarif dia cakap Menteri Malaysia bodoh dan rakyat Malaysia diperbodohkan. Dia siap sebut nama Tengku Zafrul lagi. Si Menteri Sri Tengku Zafrul Abdul Aziz Tengku Datuk, nggak tahu lah gua ni. Dia cakap Malaysia bodoh sebab beli chip semikonduktor. Gak baik tuh guys ya, gak baik. Bilang negara orang lain tuh bodoh, tolol, bego seperti itu, rakyatnya tolol gitu. Gak boleh sebenarnya guys ya, gak boleh ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman-temanku semua yang ada di Indonesia, di Malaysia, dan dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Kembali lagi bersama saya Bang B di sini. Kali ini Bang B akan membawakan sesuatu yang cukup menarik untuk kita bahas guys. Apa itu? Ya, tentang influencer, YouTuber, dan juga content creator yang dulunya selalu membahas ideologi, kemajuan teknologi, dan juga kemajuan ekonomi nasional ataupun global guys. Ya, dulunya beliau ini sering memuja-muji Malaysia guys, tentang Petronas ataupun apalah seperti itu ya. Ini dari dulunya. Namun sekarang guys membuat kontroversial. Kenapa? Karena beliau mengatakan sesuatu yang nggak enak untuk didengar. Tanpa berlama-lama Bang B akan reaction videonya. Namun sebelum itu jangan lupa like and subscribe. Thank you guys. Pas habis kebodohan Malaysia. Oke guys, sebelum kita bahas lebih detail nih, kita langsung lihat aja ya komentar pejabat-pejabat di Malaysia itu sama tololnya nggak dengan pejabat Kazakhstan. Jadi kita ada nih Menteri Perdagangan Malaysia, Tengku Datuk Sri Tengku Zafrul Abdul Aziz. Coba si satu ini mau ngomong apa nih? Kalau nak selesai cepat boleh. Apa yang Amerika minta, kita bagi saja. Amerika nak A, kita bagi A. Amerika nak B, kita bagi B. Satu hari boleh selesai rundingan. Tapi kita tak boleh buat begitu kerana kita kena teliti apa kesannya kepada ekonomi dan juga kepada masyarakat kita. Pokoknya, we will only do a deal if it benefits both countries. It has to be win-win for both. Kalau tak untungkan kedua-dua negara, better not have a deal. Jadi menteri ini ya, ketika mereka negosiasi, mereka punya pride yang luar biasa ya. Dan sampai detik ini mereka nggak mau mengakui loh, mereka belajar ilmu negosiasi dari Prabowo. Anyway, si Menteri Sri Tengku Zafrul Abdul Aziz Tengku Datuk, nggak tahu lah gue nih. Pokoknya si menteri satu ini dia ngomong, we will only do a deal if it benefits both countries. Jadi dia bilang kita hanya mau bikin deal, shake hand, kalau menguntungkan kedua belah pihak. It has to be win-win for both. Jadi harus win-win buat kedua belah pihak, Malaysia dan Amerika. Kalau tak untungkan kedua negara, better not have a deal, kata si menteri ini. Tetapi hasilnya apa? Apakah hasilnya seperti kata menteri ini? Ternyata data membuktikan menteri itu blok. Ternyata data membuktikan Indonesia 19% kata mereka sambil jual negara, padahal tidak. Dan kata mereka Malaysia dapat better deal daripada Indonesia. Fakta membuktikan hoax itu semua. Jadi menteri ini bullshit karena fakta membuktikan. Dan kamu bisa lihat di layar kaca, Reuters sudah bikin tulisan Malaysia digadaikan. Mereka harus belanja energi ke Amerika Serikat. Nilainya triliunan. Bukan itu doang guys, Malaysia juga wajib belanja semikonduktor ya, teknologi-teknologi dari Amerika Serikat dengan nilai belanja minimal 150 billion dollar. Itu nilainya 2000 triliun guys. Gila, tolol banget ini Malaysia ini. Kesel gua lihat orang tolol kayak Malaysia ini. Jadi si Tengku Zafrul ini menteri itu gua rasa cuma ada di Kazakhstan. Ternyata Malaysia banyak menteri-menteri kayak begini. Apalagi kalau lihat ya YouTuber itu sampai bilang Indonesia dibodoh-bodohin sampai harus beli pesawat jet, Boeing segala macam. Goblok, Malaysia harus beli Boeing, jumlahnya lebih besar dibanding Indonesia juga. Kalau Indonesia memang wajib beli Boeing, ada nggak ada, suka nggak suka, penerbangan kita banyak. Indonesia ini besar, dari barat ke timur itu besarnya udah kayak Eropa. Dan memang setiap tahun kita harus belanja pesawat, mau Airbus atau Boeing. Gue udah jelaskan ya di banyak podcast, Indonesia memang sudah dijadwalkan di tahun 2019 itu belanja pesawat Boeing. Cuma karena Covid, crash, pariwisata tutup, di cancel. Ya ini cuma mereaktivasi doang belanja kita. Jadi memang kita nggak ada digadaikan, kita tidak ada menjual murah harga diri, enggak. Kita malah untung.
Dan gue udah jelaskan berulang kali, kita itu diuntungkan karena nggak ada Donald Trump. Kita memang impor kedelai dari Amerika, memang impor gandum dari Amerika, memang impor gas LPG dari Amerika Serikat, dan memang impor pesawat. Emang lo beli pesawat dari Mongolia gitu, besok lu mau kalau pergi naik pesawat lu lihat mereknya dari Kazakhstan, lu mau naik pesawat itu? Gua rasa enggak. Manusia waras pasti tahu kalau gue naik pesawat, gue percaya mereknya kalau nggak Boeing ya Airbus, udah that's it. Tapi anehnya ya Malaysia ini gue bingung, otaknya nggak ada. Mereka bilang kita itu bodoh, kita itu dikadalin Trump. Salah, kita yang ngadalin Trump. Kalau Malaysia memang ini buktinya. Jadi teman-teman bisa lihat di layar kaca ya, mereka bilang Indonesia dikadalin Donald Trump. Faktanya apa? Ini tidak pernah disiarkan di media-media Malaysia. Makanya rakyatnya tolol dan go. Mereka percaya pemerintahannya nomor 1 paling pintar sekolong langit, padahal faktanya tidak. Isinya orang tolol. Ya guys, pernyataan Bang Benny tersebut ya ada benarnya juga sih guys. Ya kalau katakanlah diuntungkan atau enggak ya itu terserah negara masing-masing. Ya saya tidak bisa bilang ini kesalahan penuh dari individual Benny tersebut ataupun kesalahan penuh dari pihak negara Malaysia itu sendiri. Namun guys, yang saya sayangkan sekali, kenapa harus bilang Malaysia bodoh? Bahkan itu bukan ranahnya untuk mengomentari negara lain. Bilang Malaysia bodoh lah, rakyatnya bodoh lah. Ya, agak lain berbanding terbalik dengan negara kita sendiri. Ya, kitalah negara kita yang paling pintar lah seperti itu. Tapi kenyataannya guys, rakyat miskin di mana-mana, rakyat menjerit, demo di mana-mana, bahan pangan susah, apalagi ekonomi kita guys hancur. Belum lagi kebijakan yang nyeleneh. Pajak inilah diperas seperti itulah. Bank account di blokir lah. Guys, inilah kepintaran Indonesia. Kepintaran kita dalam membuat sesuatu halusinasi yang sangat bijak seperti itu. Nggak baik tuh guys ya, nggak baik. Bilang negara orang lain tuh tolol, bego seperti itu, rakyatnya tolol gitu, nggak boleh sebenarnya guys ya, nggak boleh ya. Walaupun lah negara kita sendiri bilang kepada satu kaum itu menjelekkan atau memperburukkan keadaan, nggak boleh juga guys ya. Kita sebagai manusia biasa ya harusnya kita belajar rendahlah diri seperti itu. Ya nggak tahu lah guys, Bang B tidak bisa bicara apa-apa lagi ya. Kalian nilai sendirilah dengan video tersebut. Yuk lanjut ke videonya yang ada di Malaysia guys. YouTuber Indonesia terkenal cakap Menteri Malaysia bodoh, tolol dan goblok. Ternyata data membuktikan menteri itu blok. Ternyata aku dah follow dia lama dah. Nama dia Benny. Channel dia membahas tentang pelaburan dan geopolitik. Sebelum ni dia selalu memuji Malaysia. Dia puji Petronas yang menjana keuntungan berkali-kali lipat daripada Pertamina, Petronas yang ada menara berkembar dan ada tim F1 sendiri. Dia juga puji harga tol di Lebuh Raya yang murah, cukai jalan yang murah dan minyak petrol yang lebih murah kalau dibandingkan dengan Indonesia. Tapi selepas rundingan tarif, dia cakap Menteri Malaysia bodoh dan rakyat Malaysia diperbodohkan. Dia siap sebut nama Tengku Zafrul lagi. Si Menteri Sri Tengku Zafrul Abdul Aziz Tengku Datuk, nggak tahu lah gua ni. Dia cakap Malaysia bodoh sebab beli chip semikonduktor, aerospace dan lain-lain bernilai 150 bilion dolar, kena beli gas LNG bernilai 3.4 bilion dolar setahun, kena melabur 70 bilion dolar ke Amerika dan kena beli pesawat Boeing 60 biji yang bernilai 19 bilion dolar. Jumlah Malaysia kena keluar duit ialah 242 bilion dolar. Dia juga mempersoalkan kenapa detail mengenai rundingan ini tidak keluar di portal berita Malaysia. Dia juga mempersoalkan kenapa Malaysia perlu berbelanja sebanyak itu sedangkan trade deficit cuma 24 bilion dolar. Kalau korang sanggup dengar video tu, korang dengarlah, tapi jangan terpancing emosi. Kita chill-chill je. Kita chill-chill je katanya abangnya ya. Jadi jangan terpancing emosi guys, seperti itu. Ya, apa yang dikatakan Bang Benny tersebut ada benarnya juga. Namun untuk mengatakan sebuah negara itu dengan kata-kata yang tidak baik seperti kata tolol, bego dan apalagi menyangkut nama individual ya guys ya, nama menteri, nama individual, itu nggak boleh sih guys ya, itu nggak baik ya seperti itu. So ya kita boleh mengkritik negara orang lain, boleh, tapi itu bukan ranahnya sebenarnya guys ya. Bukan tak boleh, ini dunia maya, bukan nggak boleh, tapi
alangkah baiknya kita menjaga, janganlah kita mengkritik sebuah negara orang lain dengan yang tidak baik-baik seperti itu. Ya, kalau kalian terpancing emosi ya kita faham sih guys ya seperti itu, karena mana ada sih sebuah negara yang mau dikatakan dengan perkataan seperti itu. Seperti abangnya yang dari Malaysia tuh bilang, ya itu ada benarnya juga gitu. Apa yang data-data tersebut itu mungkin beliau dari Malaysia tersebut tidak terlalu mempermasalahkan hal itu dengan data-data tersebut, mungkin itu ada kebenarannya juga seperti itu. So guys, yang Bang B sayangkan adalah kenapa harus memperpojokkan negara orang lain sedangkan negara kita masih hancur lebur. Iya, mungkin iya baik di kehidupan orang yang kelas atas, kelas menengah ke bawah udah guys ya, udah kita tahu sendiri keadaan Indonesia seperti apa. Pajak yang memeras merenggut rakyat guys, apalagi kebijakan-kebijakan yang selalu nyeleneh. Kenapa Bang Bex bilang seperti itu? Ya memang keadaannya guys, keadaannya Indonesia memang seperti ini, seperti itu ya. So guys, untuk rakyat Malaysia, untuk rakyat Indonesia, marilah kita berbenah diri daripada kita harus saling menghujat ya, saling selalu bilang kamu dan saya selalu different, selalu berbeda. Guys, kita sama sebenarnya, mempunyai problem yang sama. Jadi kita harus berusaha untuk sebaik mungkin mencerna informasi yang negatif ataupun positif agar tidak terjadi hal yang tidak-tidak. Oke guys, sekian dulu dari Bang B. Ini adalah reaction Bang B. Dan kita akan berjumpa lagi di next video. Namun sebelum itu guys, jangan lupa like and subscribe. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa lagi di next video. Bye bye guys.